Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam, selamat datang di Nusantara Podcast. Kali ini saya Novel Zakwan Ramadan sebagai moderator dan teman saya itu Sisil Afrianti. Di episode kedua kali ini kita akan membahas tentang tools yang ada di Nusantara Kode. Saya dulu, halo Sisil, apakah sudah tersambung? Halo, sudah tersambung. Nah, Sisil ini moderator baru kita ya. Gimana Sisil, kabarnya? Apakah baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kita juga kedatangan narasumber baru nih, yaitu Naufal Taufik Ridwan. Bisa perkenalan dulu, Naufal? Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Naufal Taufik Ridwan, asal dari Cikarang, Bekasi. Mungkin itu aja ya, cukup ya. Waduh, cukup sekali. Tapi namanya sama nih, sama-sama Nopal. Kayaknya lebih ganteng saya sih. Ya nggak, Pal? Lebih ganteng saya lah. Waduh. Ngomong-ngomong, kita akan membahas web tools nih. Menurut Nopal nih, web tools itu apa, Pal? Secara garis besarnya. Gimana ya? Jadi, web tools itu sebuah website yang isinya di dalamnya itu terdapat beberapa fitur yang dapat memudahkan kita gitu. Alat lah, sebuah alat yang bisa memudahkan kita. Website itu isinya kayak gitu. Waduh, ternyata web tools itu dapat mempermudah kita ya. Terus web tools itu tuh kapan sih dibuatnya? Dan untuk apa sebenarnya? Web tools Nusantara Kode sendiri udah mulai dibuat itu dari pertengahan 2020. Tujuannya itu ya buat mempermudah kita atau kalian semua. Nah, untuk toolsnya nih, ada berapa nih toolsnya di Nusantara Kode itu? Untuk tools Nusantara Kode sendiri ya bisa dibilang udah banyak sih. Kayak seperti kemarin nih yang baru viralnya. Yang pertama itu ada fake SNMPTN, yang kedua fake SBMPTN. Nah, dua tools itu yang lagi hotnya tuh kemarin tuh. Itu paling hot sih. Nah, menurut Nopal nih, salah satu tools yang menurutmu wah ini bakal sukses nih. Kira-kira tools apa itu? Apa yang SBM atau yang mana gitu? Kalau toolsnya sendiri yang udah sukses ya, menurut Nopal nih, yang udah sukses itu ya fake SNMPTN sama fake SBMPTN sendiri. Karena kemarin itu kan tepat banget tuh toolsnya rilis pas pengumuman SNMPTN sama pas rilis pengumuman dari SBMPTN sendiri. Jadi banyak orang tuh yang pakai tuh. Sampai kemarin tuh tembus perharinya itu 25.000 pengguna. Waduh, sangat banyak peminatnya ya, Pak. Terus keuntungannya, Pak, itu dari mana, Pak? Ataukah dari mana gitu? Keuntungan dari sisi mana dulu nih? Waduh, pokoknya keuntungan dari kedua belah pihak lah. Keuntungan dari pengguna sendiri ya, mungkin dia bisa menggunakan tools itu secara gratis kan, terus bisa dapat manfaatnya lah kayak kemarin tuh fake SNPTN sama fake SBMPTN, dia bisa membuat fake result fake-nya dari web menggunakan tools Nusantara Kode. Nah, kalau keuntungan bagi yang bikinnya sendiri sih ya itu dari iklan AdSense-nya itu. Waduh, dapat AdSense juga ya, Pak. Nih, kalau ngomong-ngomong soal tools nih, kan pasti pakai bahasa program ya. Bahasa program yang dipakai buat tools itu apa sih? Yang digunain saat membuat tools? Dominannya? Kalau dominannya sendiri sih dia kan ada dua kan, kalau buat web itu ada dua, ada front end, ada back end. Nah, untuk front end sendiri itu pakai HTML, CSS, sama JavaScript. Nah, untuk back endnya sendiri lebih dominan ke PHP sih. PHP. Nah, saat bikin tools itu sendiri, apakah Nopal sudah ada tim atau bekerja sendiri? Untuk tim belum ada, sih sendiri. Waduh, katanya collab nih sama IT Smurf. Oh iya, kalau itu emang ya, ini collab antara tools dan blog kan. Jadi setiap ada tools baru di Nusantara Kode, pasti ada artikelnya di IT Smurf itu. Jadi dia sama-sama kayak, ya? Iya, saling menguntungkan.
kayak ibaratnya dia ngiklanin si tools Nusantara Kode. Nah, untuk IT Smurf nih, Bayu. Halo Bayu, apakah sudah tersambung? Halo, iya ya sudah. Selamat malam Bayu. Apakah sehat? Malam Bapak, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ini Bay, mau nanya, kenapa bisa collab nih antara Nusantara Kode dan IT Smurf? Nusantara Kode itu kan komunitas ya, terus juga punya tools gitu. Nah, IT Smurf ini kan blog media, jadi bisa saling menguntungkan dari segi kayak marketingnya jadi saling berbagi gitu, bikin artikel di IT Smurf dan juga IT Smurf bikin artikel tentang Nusantara Kode buat promosiin toolsnya gitu. Nah, IT Smurf juga dapat pengunjung, maksudnya dapat viewer juga dari situ. Nah, karena itu berhubungan, dua-duanya juga ownernya sama, jadi digabungin. Waduh, berarti saling menguntungkan ya antara keuntungan IT Smurf dan Nusantara Kode. Ngomong-ngomong keuntungan, dari Sisil sendiri gimana Sil? Apakah mau bertanya lagi? Belum sih, tapi mau cerita aja. Kemarin yang tentang tools fake SBM ya. Keren tuh. Apa namanya? Mirip banget sih, sampai kayak viral kan di TikTok, keluar di Twitter, kayaknya keluar apa enggak kurang tahu juga sih. Sempat banyak juga yang pakai, pokoknya rame banget deh yang di tools itu. Dan lumayan menghibur juga sih toolsnya. Benar banget. Jadi kemarin tuh buat tools SBMPTN itu tujuannya tuh buat menghibur orang-orang yang nggak keterima SBMPTN. Itu tujuan utama yang kemarin tuh. Nah, Pal, selain tools itu tuh, selain tool SBM atau SNM, ada nggak sih tools yang menarik lainnya di Nusantara Kode? Oh, tentu aja ada. Ini contohnya nih, Quotes-Maker. Nah, Quotes-Maker ini kita bisa bikin kata-kata pakai gambar gitu. Jadi kita nggak perlu ngedit. Jadi kita langsung aja naruh kata-katanya itu, di submit, nanti dia keluar gambarnya. Langsung jadi. Jadi nggak perlu ngedit-ngedit lagi. Cocok banget tuh buat kalian yang nggak suka ngedit, nggak mau ribet. Nah, itu tinggal masukin kata-kata mutiara doang ya, langsung jadi. Sangat praktis. Oh iya, mau nanya dong. Itu cara gunain toolsnya kira-kira gimana ya? Apa ribet gitu mungkin? Harus kemana dulu? Oh, enggak sih, enggak ribet. Soalnya dari segi tampilan juga udah dipermudahkan kan. Biar orang-orang tuh mudah mengerti lah. Jadi caranya itu ya tinggal aja kunjungin aja atau cari aja di Google. Kata kuncinya itu terus Nusantara Kode. Nanti dia muncul di halaman pertama, paling atas. Langsung aja klik tuh. Nanti ada menunya, langsung pilih aja di menu tuh mau pakai tools yang mana. Gampang banget kok. Nah, sudah dimudahkan ya teman-teman. Nah, untuk kedepannya nih, antara Nopal dan Bayu, kira-kira mau buat tools apa lagi nih? Yang menarik kah atau gimana? Gimana, Bay? Kalau dari gue sih ya, perbanyakin fiturnya lagi. Otomatis kan di IT Smurf juga bakal rilis artikel baru kan. Otomatis orang juga banyak yang cari gitu, banyak yang tahu. Siap. Mungkin bisa dipikirin lagi deh untuk fitur kedepannya. Pasti, udah pasti ada lah, pasti ditambahin lagi kok nanti seiring waktu berjalan. Tenang aja. Nah, untuk yang mau request juga bisa request fitur, langsung aja DM tuh Instagramnya Nusantara Kode. Bisa. Waduh, request cari jodoh dong, ada nggak? Waduh, berat juga. Gimana saudara Sisil? Apakah mau bertanya lagi? Udah deh. Udah jelas semua tadi yang dijelasin. Kayaknya cukup saja pembahasan webstool kali ini. Tadi itu webstool adalah sebuah website yang di dalamnya adalah sebuah alat untuk mempermudah orang-orang di masa pandemi sekarang. Gitu ya, Pal?
Ya, sebenarnya nggak di masa pandemi juga sih. Kapan aja itu bisa mempermudah. Bisa, sangat bisa. Nah, seperti itu teman-teman pembahasan web school kali ini. Terima kasih telah mendengarkan Nusantara Podcast episode kedua kali ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.